Pasutri ini terkejut mendapati warung kelontongnya dibobol maling di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat diperiksa, maling tersebut ternyata meninggalkan surat berisi permintaan maaf karena telah mencuri rokok dan uang. Dalam surat, pelaku menyebutkan terpaksa mencuri untuk bayar uang sekolah anaknya dan berjanji akan mengembalikannya setelah gajian. Saat itu, pelaku yang kabur berhasil ditangkap warga. Namun karena merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung melepaskan pelaku. Di depan toko, saya baca ternyata surat dari maling itu. Isinya apa mas katanya suratnya itu? Isinya minta maaf. Katanya masalah mencuri itu buat biayai anaknya sekolah gitu. Dan nanti 2 minggu lagi akan diganti uangnya. Ya saya nunggu aja respon baik dari maling tersebut ya mas. Korban kini menunggu niat baik dari pelaku untuk mengembalikan uang yang dicuri. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Suasana panik terjadi di Jalan Raya Ajung, Jember, Jawa Timur usai sebuah minibus angkutan umum mengeluarkan percikan api dari bagian mesin depan. Asap tebal yang membumbung tinggi membuat para penumpang termasuk anak-anak sekolah berlari menyelamatkan diri. Diduga minibus dengan rute Ajung menuju Jenggawah tersebut mengalami korsleting listrik. Untuk mencegah kebakaran meluas, warga setempat langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya. Itu mengangkut apa? Anak sekolah tuh? Iya, anak sekolah. Sekolah ya. Tapi nggak ada korban ya. Cuman keluar asap itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang minibus dipindahkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara minibus dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut. Kebakaran pasar Kedungdung, penjual sayur. Suasana panik terjadi saat warga melihat kobaran api membesar dan menghanguskan 2 toko sembako di Pasar Kedundung, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Khawatir api merembet ke toko dan lapak lain, warga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas Polsek dan Koramil setempat yang datang ke lokasi turut bergotong royong bersama warga padamkan api. Kejadian kebakaran di Pasar Baru Kedundung, Desa Patereman, Kecamatan Modung. Kejadian tersebut diakibatkan karena korsleting listrik dan kejadian pada pukul 00.30 yang mengakibatkan 2 toko yang kebakar, yaitu toko penjualan sayur dan toko penjualan sosis. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dan akibat kebakaran ini, pemilik toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Selamat siang, rekan-rekan media, Kapolri, beserta jajaran. Alhamdulillah siang ini tadi sudah kami dari Mega TVRI diterima langsung oleh Bapak Kapolri beserta jajaran terkait dengan beberapa agenda. Yang pertama adalah tentunya berkenaan dengan penyiaran dari Satgas nanti akan kita minta, namun dari saya tentunya kita minta untuk masyarakat karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, ya tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif, jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari
semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi yang tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa itu melanggar, dan itu tentunya harus dihindari. Saya kira itu. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sudah tapi belum. Itu sudah tapi belum tuh yang tembok ratapan itu bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa ya. Terima kasih, Mas. Saya ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan? Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan masuk. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Respon tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit. Lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas, ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon Hasilan Sianipar M. Eng, ya. Harus begitu cara ngucapinya, karena doktornya palsu, ya. Makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami